Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita belajar bersama mengenai tentang masalah fikih, masalah ubudiyah, yang dimana kita akan berkecimpung dalam dunia itu seperti halnya sholat, wudhu dan selainnya dalam masalah hukum fikih. Dan kali ini pembahasannya mengenai tentang wudhu, karena ada beberapa hal yang kemungkinan sudah tahu ataupun memang banyak tidak tahu, cuman cara mengaplikasikannya ataupun mengimplementasikannya ini belum sesuai, karena banyak kita ketahui bahwasanya ada seorang wudhu dengan sesuai pemahamannya kan, dan itu pemahamannya pun kurang dibenarkan. Contoh, ada yang wudhu sampai hanya pergelangan ketika mencuci tangan. Sedangkan mari dulu bahas tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu yang kita ketahui semuanya ada 6. Yang dimana pertama niat, kedua mencuci muka, ketiga mencuci kedua tangan, keempat mengusap ataupun membasuh atau mengusap rambut, yang kelima mencuci kedua kaki sampai kiyom, dan yang terakhir tertib urut-urut. Yang dimana setiap 1 sampai 6 itu ada masing-masing pembahasannya tersendiri, tapi kita secara global aja lah. Mari belajar bareng-bareng tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu yang pertama itu niat. Niat yang dinamakan niat dulu. Yang dinamakan niat adalah muqtaronan bi fi'lihi ataupun fil qalbi. Niat itu melakukan sesuatu dibarengi dengan mengkentegan ataupun meneja untuk melakukan sesuatu tersebut sambil dibarengi dengan apa yang kita niatkan. Contoh, ketika kita akan berwudu, mulai niat itu ketika mencuci muka, sambil di hati saya niat wudhu. Wudhu sendiri itu berbagai macam niat, tapi yang kita ketahui adalah seperti umumnya nawaitu wudhu adalah fil hadatsil asghar. Tapi sebenarnya banyak bermacam-macam niat wudhu, seperti saya niat wudhu cukup, ataupun saya niat menghilangkan hadas kecil, itu juga cukup, ataupun karena saya wudhu untuk sholat, itu juga cukup. Dan itu masing-masing ada pembahasannya. Nah, jadi yang dinamakan niat itu mengkentegan sesuatu yang akan kita lakukan, seperti contoh tadi mencuci muka ketika akan berwudu, mulai memasukkan niatnya di situ. Inda awal juz'in muqtaran bi fi'li, itu dinamakan niat. Yang kedua itu mencuci kedua muka. Batasan muka itu sampai mana sih? Karena kadang kita ketahui bahwasanya ada orang yang mencuci muka hanya segini doang, tidak menyeluruh. Padahal yang dinamakan muka itu kalau dari atas ke bawah itu mulai dari tumbuhnya rambut ini sampai tumbuhnya jenggot lah kalau laki-laki, sampai sini. Ini cara mencuci kedua muka, bukan hanya sampai sini, tapi dari sini sampai di bawah dagu, sampai sinilah. Nah, kalau dari arah belakang, arah samping itu dari inilah telinga sampai ini. Nah, itu cara mencuci kedua muka yang benar. Ini ya, awas jangan sampai terlewatkan. Dan yang ketiga itu mencuci kedua tangan. Sunahnya itu umumnya itu menggunakan tangan kanan dulu.
Mencuci tangan pun sampai sampai siku. Lebih baiknya dilebihkan, karena ada kaidah fikih yang kita kenal adalah ma la yutimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib itu akan menjadi wajib. Nah, wajibnya mencuci tangan ini sampai siku. Nah, sedangkan ketika ini untuk menyempurnakan, ketika takut salah maka diwajibkan untuk melebihi daripada siku ini. Karena tadi sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu, sesuatu itu menjadi wajib. Apa tadi? Ma la yutimul illa bihi fa huwa wajib. Dan misal pertanyaan nantilah. Dan yang tadi kan berapa? Yang keempat. Yang keempat itu mencuci ataupun membasuh rambut kepala. Yang dimana rambut kita kenal ini dari sini, ya ini rambut kepala. Ini yang wajib dibasuh. Misal nggak ada rambutnya, botak lah misal, boleh untuk mencelupkan tangan kita ke air ataupun mencuci air, kemudian dihaluskan di kepala kita. Tapi dengan syarat ketika contoh perempuan membasuh ataupun mengusap kedua rambutnya, mengusap rambutnya. Yang dimaksud mengusap rambutnya ini tidak keluar dari batas rambut. Contoh rambutnya perempuan kan panjang, contoh panjang. Ini tidak sah kalau mengusapnya di sini yang rambut panjangnya, tapi harus yang ada di kepala, yang batas-batas kepala. Jadi kalau melebihi ataupun membasuh yang lebih daripada kepala, yang panjangnya, ini tidak sah. Nah, ini nanti masalah hukum tentang perbedaan mazhab, ini tidak pembahasan, ini mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima itu mencuci kedua kaki. Kedua kaki itu apa? Ya, kedua kaki sampai batasan sampai kiong mata. Kiong kaki, kiong kayak apa? Mata kaki. Nah, mata kaki ini batasan mencuci kedua kaki itu sampai batasan kiong ataupun mata kaki. Kalau orang Jawa kiong lah. Kalau orang Satri itu nyebutnya kiong. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam ini harus tartib, atau di kata lain kalau kita itu menamakannya urut-urut lah. Dari mulai niat mencuci muka, mencuci kedua tangan, rambut kepala, kaki, dan semuanya harus diurut-urutkan. Karena Rasulullah pernah mengawali haji wabda bima bada Allah, itu hadisnya yaitu mulailah dengan apa yang Allah telah mulai. Makanya itu yang 6 ini aslinya ya, kalau dalam Al-Quran itu ada 4. Yang 2-nya yang niat dan yang terakhir tertib itu mengambil dari hadis. Contoh yang pertama niat itu mengambil hadis dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan kalau yang terakhir tadi ibda bima bada Allah, mulailah dengan sesuatu yang Allah mulaikan. Makanya di Al-Qur'an itu ada wagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Itu urut-urutannya. Kalau ngaji ilmu nahwu itu ada wawu ataf yang berarti harus berurutan. Makanya wabda bima ta'ul. Nah, itu pembahasan sekilas tentang masalah wudu. Bagaimana kita harus melakukan wudu yang benar. Yang sekiranya ketika wudu sah maka menjalankan setelahnya seperti membaca Quran ataupun sholat, ini pun diperbolehkan. Tapi ketika wudunya tidak sah, membaca Al-Qurannya pun menjadi haram karena memegang. Kalau memegang ya, kalau membaca nggak apa-apa. Ini ketika mau sholat dan wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Makanya mari bareng belajar bersama kita, yaitu nama saya, nama yang Ibnu Baidillah. Ya mari bareng belajar aja deh. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.